Halo, masih bersama Ibu Agnes yang akan menemani kalian selama pembelajaran matematika hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan harus selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran, sekalipun itu harus jarak jauh. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi barisan dan deret, aritmetika dan geometri yang kata kalian, gampang banget Miss, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu aplikasi barisan dan deret. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan KD-nya. KD yang akan dipakai adalah KD 4.6, yaitu menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, biasanya ada yang nanya, Miss, sebenarnya kita belajar barisan dan deret itu fungsi di kehidupan nyatanya untuk apa sih? Nah, ini akan kita pelajari nanti. Secara ajaib kalian akan menyadari, ternyata penting banget belajar barisan dan deret. Ternyata bukan cuma matematika aja yang mengaplikasikan barisan dan deret. Ternyata di pelajaran lain pun juga menggunakan aplikasi barisan dan deret. Yuk, daripada lama-lama kita mulai ke pembahasannya. Kira-kira apa aja sih yang bisa dipakai dalam mengaplikasikan barisan dan deret? Nih, ada 3 yang akan kita bahas, yaitu tentang bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Sementara bunga di sini dijadikan menjadi 2 bagian, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Kita ke bunga dulu. Jangan dipikir bunga itu adalah bunga mawar atau melati ya. Bunga yang dimaksud di sini adalah suku bunga perbankan. Apa sih itu bunga bank? Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atau peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Nah, bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Kita akan mulai dari bunga tunggal dulu. Bunga tunggal biasanya digunakan untuk menghitung bunga tunggal dalam masalah simpan pinjam. Nah, perhitungan bunga dan modalnya sangat bergantung pada yang pertama, besar atau kecilnya modal uang yang dijalankan. Yang kedua adalah lamanya jangka waktu peminjaman. Untuk rumusnya sendiri ada di kotak hitam. MN sama dengan 1 plus NB dikali M0, atau MN sama dengan 1 ditambah NI per 100 dikali M0, dengan keterangannya M0 di sini adalah modal awalnya. Kemudian besar bunga dinyatakan dalam B, ya, dalam rupiah. Sementara suku bunga per satuan waktu ditentukan oleh B kecil. Ingat, B kecil sama dengan B per M0 dikali 100%. Jadi nanti B kecil itu pasti dalam persen. Kalau ada bunga dalam rupiah, maka kamu menuliskannya sebagai B besar, begitu. Oke, contoh yang pertama. Om Yunus meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan suku bunga 2,5% dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan. Berapa besarnya bunga dan uang yang harus dikembalikan? Kita menuliskan dulu yang diketahui adalah M0-nya atau modal awalnya. Tertulis di sini adalah 5 juta rupiah. Jadi M0 sama dengan 5 juta rupiah. Besar suku bunga sama dengan 2,5%. Sudah ada kan di sini 2,5%. Nah, ini B besar atau B kecil kira-kira? B kecil ya, karena dinyatakan dalam persen, benar. Lalu kita langsung masuk ke rumusnya. Maka MN sama dengan 1 plus NB dikali M0. 1 itu apa? 1 itu konstanta. Nah, ini pasti tetap 1, nggak mungkin dia berubah jadi bilangan yang lain, begitu. Lalu di sini kita akan cari M1. Kenapa M1? Karena dimintanya dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi ini langsung masuk ke rumusnya. M1 sama dengan 1 ditambah 1. Kenapa 1? Karena di sini
waktunya 1 bulan kan, jadi N-nya 1 dikali 2,5% dikali 5 juta rupiah. Nah, 2,5% itu kan artinya 2,5 per 100, ya kan? Jadi bisa dituliskan seperti ini. Sementara 1 ditambah 2,5 per 100, satunya ini kita samakan pembilangnya, jadi 100 per 100. Kalau 100 ditambah 2,5 kan hasilnya 102,5 per 100 dikali dengan 5 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 5.125.000 rupiah. Nah, dari 5 juta ke 5.125.000 rupiah, maka kamu akan tahu berapa besar bunganya. Oh, besar bunganya adalah 125.000 rupiah, dan uang yang harus dikembalikan oleh Om Yunus itu 5.125.000 rupiah, seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua, uang sebesar 100 juta rupiah disimpan di bank dengan suku bunga 9,6% per tahun. Ingat, di sini ada per tahunnya dengan sistem bunga tunggal. Hitunglah besar uang tersebut beserta bunganya setelah 4 bulan. Yang ditanya dalam 4 bulan itu besar uang dan bunganya berapa. Nah, kamu sudah tahu M0-nya adalah 100 juta, ya kan? Sudah disebutkan di sini. Kemudian B-nya itu 9,6% per tahun. Karena yang akan kita cari itu dalam 4 bulan, maka kita cari bunga per bulannya. 9,6% per 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi kita dapat 0,8%. Nah, 0,8% ini adalah bunga per bulannya. Karena yang ditanya adalah besarnya uang setelah 4 bulan, jadi kamu pakai rumus yang di awal, MN sama dengan 1 plus NB dikali M0, ya kan? 1 itu seperti tadi saya bilang, dia adalah sebuah koefisien. Lalu N-nya berarti 4, nanti B-nya adalah 0,8%. Yang dipakai adalah 0,8, bukan yang 9,6. Langsung masuk, 1 plus 4 dikali 0,8% dikali 100 juta. 4 kali 0,8% kan 3,2%. Caranya sama, 3,2 per 100 ditambah 1, baru dikali 100%. Nah, penjumlahan ini hasilnya adalah 103,2 per 100 dikali 100 juta, hasilnya 103.200.000 rupiah. Maka kalau ditanya berapa uang yang sudah disimpan di bank selama 4 bulan, hasilnya adalah 103.200.000 rupiah. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah bunga tunggal dibahas, sekarang kita masuk ke bunga majemuk. Kalau bunga majemuk itu merupakan aplikasi dari barisan dan deret geometri, ya. Kalau bunga tunggal aplikasi dari barisan dan deret aritmetika. Nah, bunga majemuk itu apa? Bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan saldo terakhir setelah pembungaan. Oleh karena itu, bunga majemuk sering disebut dengan bunga yang berbunga, begitu. Ini rumusnya, MN sama dengan 1 plus B pangkat N dikali M0. Kalau tadi N-nya kan dikali di depan B, ya, karena dia memakai barisan dan deret aritmetika. Tapi kalau bunga majemuk, N-nya digunakan sebagai pangkat, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal biar nggak bingung. Pak D. Broto menyimpan uang sebesar 600 juta rupiah di bank dengan sistem bunga majemuk. Ada tulisannya bunga majemuk sebesar 18% per tahun. Hitunglah A, besar uang Pak D. Broto setelah 6 bulan, B, besarnya bunga yang diterima Pak D. Broto setelah 6 bulan. Nah, sama, kamu tuliskan dulu yang diketahui adalah M0. M0-nya adalah 600 juta. Kemudian B-nya, karena di sini ditulisnya per tahun, kamu cari dulu per bulannya berapa, ya. Jadi 18% dibagi dengan 12, maka didapatkan 0,8
per bulan. Begitu. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya langsung masuk ke rumus yang tadi. MN sama dengan 1 plus B pangkat N dikali M0, begitu kan? Langsung masuk 1 ditambah 0,015 pangkatnya 6 karena dia 6 bulan dikali 600 juta, ya kan? Ini jadi 1,015 pangkat 6 dikali 600 juta. Silahkan kamu pakai kalkulator untuk menghitung 1,015 pangkat 6. Ya, nanti kalau sudah dikali dengan 600 juta, hasilnya adalah 656.040.000 rupiah. Begitu. Jadi kesimpulannya, uang Pak Debroto setelah 6 bulan itu besarnya adalah 656.040.000 rupiah. Sedangkan bunganya berarti kan tinggal dikurang. Hasilnya setelah 6 bulan dikurang dengan modal awalnya ini kan. Maka bunganya adalah 56.040.000 rupiah. Seperti itu. Oke, kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah keadaan penambahan nilai meliputi volume, massa, tinggi, dan panjang yang dapat diukur dan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Ini ada contohnya untuk anak IPA dan anak IPS, jadi nanti kalian tetap belajar semua ya. Untuk anak IPA, biologi pasti pernah belajar tentang pembelahan biner, ini euglena ya. Jadi dia bisa membelah dari satu menjadi dua bagian, dua sel anakan ini kan. Itu salah satu contoh di pertumbuhan. Kemudian untuk pelajaran geografi ada pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi kalau kamu perhatikan setiap tahun di sini pasti jumlah penduduknya naik ya kan, bisa dicari dengan laju pertumbuhan penduduk. Seorang tokoh matematika bernama Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret geometri. Ingat, pertumbuhan penduduk, perkembangan bakteri itu mengikuti deret geometri. Sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret aritmetika. Nanti akan dijelaskan contohnya masing-masing. Oke, ini dia Robert Malthus. Untuk rumus pertumbuhannya seperti ini. Pn sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat T. Ingat, 1 plus R pangkat T itu untuk rumus pertumbuhan. Dia bilang lagi bahwa Pn itu merupakan jumlah penduduk pada tahun ke-N, P0 merupakan jumlah penduduk pada tahun ke-0, R itu laju pertumbuhan penduduk, T itu periode pertumbuhan penduduk. Oke, kita buat sedikit lebih bingung untuk contoh soalnya. Contoh 4. Jadi di sebuah kota pada tahun 2011 jumlah penduduknya sebanyak 2000 jiwa. Menurut historis perhitungan, tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015? Oke, kita hitung dulu. P0-nya adalah jumlah penduduk di awal ya kan. Jadi dia 2 juta jiwa. Sedangkan R-nya, laju pertumbuhan penduduknya adalah 2% per tahun. Seperti itu. T itu adalah periodenya. Jadi kamu hitung waktunya. Berapa lama sih dari waktu awal hingga waktu akhir. Maka kamu hitungnya dari tahun 2015 dikurang 2011, hasilnya adalah 4 tahun. Begitu kan. Langsung masuk ke rumus pertumbuhan. Pn sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T. Karena di sini T-nya itu adalah 4, kamu cari P4 sama dengan 2 juta dari P0 kan, dikali 1 ditambah R-nya tadi 2%, pangkatnya pangkat 4. Ini menghitungnya seperti tadi, 2%, 2 per 100 ditambah 1, maka hasilnya 102 per 100 ya kan, atau 1,02. Nah, 1,02 nya ini kamu pangkatkan 4. Silahkan gunakan kalkulator ya. Kalau sudah nanti dikali dengan 2 juta, hasilnya adalah 2.164.864 begitu ya. Oke, contoh kelima. Ini tadi yang
tentang pembelahan bakteri. Sebuah bakteri setiap 15 menit membelah menjadi 2 bagian. Jika jumlah bakteri mula-mula adalah 40, maka selama 2 jam kemudian berapa jumlah bakterinya? Tulis dulu yang diketahui. Periode membelahnya adalah setiap 15 menit. Kalau dibilang selama 2 jam, maka N-nya ada 8. Kenapa begitu? 1 jam itu 15 menitnya kan ada 4 kali, ya kan? 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, ya kan? Kalau 2 jam berarti ada 8. Sedangkan rasionya adalah 2. Kenapa 2? Karena dijelaskan di sini membelah menjadi 2 bagian. A-nya bakteri mula-mula adalah 40. Maka jumlah bakteri sekarang ini saya punya rumus cepat untuk menghitung pembelahan bakteri. Rumusnya adalah langsung masuk A R pangkat N. A itu tadi bakteri di awal, R itu adalah kecepatan membelahnya karena dia membelah menjadi 2 bagian, maka R-nya adalah 2. N-nya itu adalah periodenya yaitu 8. Langsung kamu cari 40 dikali 2 pangkat 8 itu 256, hasilnya adalah 10.240. Jadi selama 2 jam si bakteri itu akan membelah hingga menjadi 10.240 bakteri. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu peluruhan. Peluruhan adalah peristiwa jatuh atau gugur karena sudah pada waktunya. Oleh karena itu, peluruhan dapat diartikan sebagai proses atau cara atau perbuatan meluruhkan atau menggugurkan. Jadi dia semakin berkurang. Contohnya pada pelajaran kimia, ada atom, dia nanti akan berubah menjadi energi dan akan berubah menjadi partikel. Coba kamu lihat dari banyak partikel yang ada di sini, setelah mengalami radiasi maka partikelnya akan menjadi tunggal, begitu ya. Oke, ini ada peluruhan merupakan aplikasi dari konsep barisan dan deret geometri. Sama seperti pertumbuhan, cuma rumusnya di sini sedikit dirubah. Kalau pertumbuhan kan tadi ditambah, kalau peluruhan berarti 1 min R. Penjelasannya sama. Ini contohnya. Dokter mendiagnosa pasiennya bahwa masih terinfeksi 800.000 bakteri. Dokter meningkatkan dosis obat untuk membunuh 10% bakteri setiap 6 jam. Tentukan banyaknya bakteri setelah 24 jam. Jadi kalau dilihat di soalnya, dari 800.000 bakteri kan dia dibunuh 10%-nya, ya kan? Setiap 6 jam, berarti itu ada pengurangan jumlah, maka kita pakai rumus peluruhan. Nah, di sini diketahui P0-nya adalah 800.000, R-nya adalah 10% atau 10/100, jadi 0,1, T-nya adalah 4. Kenapa 4? Karena dapatnya dari sini 24 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 4. Maka PN-nya langsung kamu cari 800.000 dikali 1 min 0,1 pangkat 4. 1 min 0,1 itu 0,9 pangkat 4, ya kan? Setelah dicari ternyata ketemu 0,6561 dikali dengan 800.000, hasilnya adalah 524.880. Seperti itu. Jadi bakteri setelah 24 jam dia dibunuh 10% setiap 6 jamnya, maka jumlah bakterinya tersisa 524.880. Seperti itu, semoga sedikit membantu kalian dalam belajar dan tetap semangat. Jangan lupa cuci tangan. Terima kasih.